Guru kalau salah jangan diikutin, betul? Nah, begitupun sama. Jikalau ada ulama, ada kiai, ada habib, siapapun habibnya, siapapun kiainya, santrinya ribuan kek, santrinya jutaan kek, demi Allah, jika sudah keluar dari Sayyidina Muhammad, haram semua umat Islam untuk mengikutinya. Setuju? Setuju? Jikalau ada banner seorang penghina Nabi ceramah, ada jadwal ceramah di sini, ada bannernya, ceramah ini orang daerah sini, ceramah orang-orang liberal, ceramah orang-orang yang salah, yang melenceng ajarannya di luar Sayyidina Muhammad. Ketika ada banner tersebut, ketika ada acara tersebut, kita kira-kira siap gak membakar bannernya? Siap gak membakar bannernya? Siap gak ngusir? Siap gak ngusir? Betul, betul, siap ngusir. Angkat tangannya, takbir, takbir, takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jalana wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Semoga kita semua Allah jadikan sebagai orang-orang yang di dunia ini mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan, serta di akhirat nanti Allah bangkitkan kita dan Allah pulangkan kita bersama orang-orang yang mulia, orang-orang yang beruntung dan berbahagia untuk selama-lamanya. Ini mesti keinginan kita semua. Aminkan doa ini, doakan saya doakan kalian semua juga. Amin Allahumma amin. Saya lihat banyak sekali YouTuber yang memberikan reaksi kepada ceramahnya Habib Mahdi bin Yahya ini, dan rata-rata mereka tidak setuju atau mungkin protes. Kalau saya terus terang setuju. Kalau ditarik dari teorinya, yaitu bahwasanya walaupun guru kita, walaupun itu ulama, walaupun itu habib, artinya nggak ada batasan siapapun, kalau mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Rasulullah, maka wajib kita tolak. Ingat kata kuncinya, siapapun. Bahkan kita kalau sudah ngomong siapapun dan walaupun, itu biasanya menyebut batas-batas tertingginya. Mau santrinya jutaan, mau puluhan ribu. Artinya mau keilmuannya itu sudah tidak diragukan, kan begitu. Sudah alim gitu, sudah ulama gitu. Kalau ajarannya menyimpang dari Rasulullah, kita tolak. Apalagi sudah bodoh, nggak ada ilmunya. Ilmunya ada cuma nanggung, bahkan untuk dirinya aja nggak cukup, apalagi untuk orang lain. Ajarannya tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah. Ada apa harus kita ikuti? Kalau yang ulama saja kita tolak, apalagi yang bodoh. Jadi namanya siapapun ya kena semua. Sama dengan beginilah. Berapapun kamu punya uang, kamu mau punya 1 miliar kayak 1 triliun kayak, kamu tidak bisa beli barang ini. Apalagi kamu kere 1000 aja nggak punya kok mau beli barang ini. Berarti yang tidak punya, semakin tidak punya uang itu semakin kena, semakin bodoh, semakin sedikit ilmunya semakin kena oleh ucapan itu. Yang alim saja tidak boleh kita ikuti, apalagi yang bodoh. Bodoh itu bagaimana bisa benar sih? Kan tidak akan tahu batasannya apa benar salah. Jadi itu ya, adil ya, untuk semua orang, mau dia habib, mau dia kiai, mau dia siapa, yang alim-alim saja kalau sudah menyimpang dari ajaran Rasul ditolak, apalagi yang bodoh. Sederhana kan itu. Nah, kemudian di bagian yang kedua itu yang agak menarik, itu sudah lebih ke menjurus sepertinya. Sudah ada bannernya, di sini ada banner ceramah akan dihadiri oleh ini. Kemudian dikaitkan dengan bahasa menghina Rasulullah. Ya saya tidak tahu persis siapa yang dimaksud. Kalau dilihat di channelnya ada thumbnailnya muka orang-orang, ya saya tidak mau bilang mungkin itu yang dimaksud. Ya urusan mereka itu. Tetapi yang ingin dipertegas adalah apa yang dimaksud dengan menghina Rasulullah. Apakah kalau mengibtol nasab zuriyah Nabi setelah melalui penelaahan itu dianggap menghina Rasulullah? Itu nggak masuk akal. Apa kaitannya dengan Rasulullah? Justru karena berhati-hati ini kok kayaknya nggak cocok sebagai dzurriyyah Rasul. Kok nggak ada buktinya? Kok secara kajian keilmuan kok lemah? Maka dianggap ini bukan. Itu bukan menghina tapi memuliakan. Biar tidak semua orang sembarangan.
Nah, begitu kan? Itu telaah namanya. Orang mentelaah keilmuan itu untuk berhati-hati agar tidak serampangan, baik dalam isbat ataupun dalam nafi, dalam meniadakan atau menetapkan. Itu dinamika keilmuan. Kalau tidak terima dengan masalah itu, ya dilawannya dengan ilmu, bukan doktrin. Ya. Karena nanti tidak cocok kita bicara keilmuan misalnya gitu ya. Ada hujahnya, ada argumentasinya, ada kitabnya, ada landatannya. Nah, kemudian kok tiba-tiba dianggap oh ini menghina Rasulullah. Ya, buktinya menghina Rasul apa? Ajaran Rasulullah itu kalau orang mengklaim itu harus ada bukti. Ya, alal mudda'i al bayyinah. Kamu mengklaim sesuatu termasuk menuduh. Ya kamu harus ada buktinya. Kalau dalam bab zina kamu menuduh orang berzina tanpa bukti, itu jelas pelanggaran qadzaf namanya. Ya dalam hal-hal lain kamu menuduh orang tanpa bukti, itu pelanggaran. Itu bukan ajaran Rasulullah. Itu menyimpang dari ajaran Rasulullah, menuduh tanpa bukti. Jika ada orang seperti ini ajarannya, mengajarkan orang untuk menuduh-nuduh tanpa bukti, ya, walaupun dia orang alim, walaupun dia habib, walaupun dia santrinya ribuan atau puluhan ribu atau ratusan ribu, ulama lah, tidak perlu kita ikuti, harus kita lawan. Apalagi sudah ulama bukan, ahli ilmu bukan. Terus apa alasannya kita ikuti? Ulama bukan, ahli ilmu bukan, nuduh-nuduh orang tanpa adanya bukti. Nah, itu kan bukan ajaran Rasulullah ya. Jadi ingat kata kuncinya. Jangankan itu ucapan orang bodoh, ucapan orang alim pun ya, kalau sudah isinya menuduh tanpa bukti, itu berarti sudah tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah. Tidak boleh diikuti, tidak boleh dijadikan teladan. Harus dilawan. Apalagi kalau misalnya itu berbentuk instruksi, ngajak-ngajak orang. Ada standar baku dalam syariat itu, la ta'ata li makhlukin fi maksiatillah. Tidak boleh ada ketaatan kepada makhluk, artinya taat itu mengikuti. Kalau perintahnya atau apa yang diikuti itu ternyata kategorinya adalah penyimpangan atau menyimpang dari syariat Allah itu. Ya maksiat itu perbuatan dosa lah ya. Nah, jangankan yang bodoh, yang nyuruh, yang alim, yang siapapun, kalau sudah fix seperti itu ya tidak boleh. Kemudian salah satu dari ajaran Rasulullah juga adalah amar ma'ruf nahi mungkar itu harus bil ilmi, tidak boleh serampangan. Anda baca-baca dimanapun itu, al-amir bil ma'ruf, orang yang mau menyerukan kebaikan, wan nahi anil mungkar, dan yang mau mencegah kemungkaran itu harus punya ilmunya. Biar dia tahu mana yang disebut dengan ma'ruf, mana yang disebut dengan mungkar. Samalah dengan kamu mau nyambung listrik, harus tahu ilmunya. Biar kamu tahu mana minus, mana plus, biar nggak main sambung-sambungin, bisa meledak. Ajaran Islam itu logis dan rasional. Kita teriak koar-koar menegakkan kebenaran, kalau kita nggak ada ilmunya, isinya apa jadinya? Semangat menggebu-gebu mau nyambung listrik tapi nggak ngerti alirannya, nggak tahu plus nggak tahu minus, disambung asal-asalan kan meledak TV-nya ya, meledak rumahnya ya, konslet ya. Jadi apa-apa itu harus dengan ilmu. Kalau kamu amar ma'ruf ya, atau yang lebih sering itu nahi mungkar, kamu harus tahu mungkar apa sih yang dinahi itu. Yang sudah disebut mungkar, mungkar itu apa? Yang memang sudah secara ijma itu sesuatu yang salah. Makanya kita sebutnya sudah mungkar, diingkari. Artinya diingkari itu apa? Semua menolak. Itu namanya mungkar. Kalau hal-hal yang mukhtalaf, hal-hal yang diperdebatkan, itu tidak masuk kategori mungkar. Artinya tidak semua sepakat itu harus diingkari. Nah, secara bahasa saja kan harus paham mungkar itu apa. Sesuatu yang sudah mujma', ditarik kepada kaidah innama yungkarul mujma' alaihi wa la yungkarul mukhtalafu fihi.
Jadi kalau ada orang menyelisihi sesuatu yang sudah ditetapkan sebagai kebenaran, itu berarti dia mungkar namanya. Lain halnya, misalnya orang mengingkari sesuatu yang memang diperselisihkan. Ya. Dalam Al-Quran itu ada ayat, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Oh, ini adalah ayat bahwa zuriyah Nabi itu disucikan. Kami ini orang-orang suci, zuriyah Nabi. Lalu ada yang protes, Pak, apa Anda yakin termasuk kepada ayat itu? Nah, saya tidak percaya kalau Anda masuk kepada ayat itu. Ayat itu tidak bicara tentang Anda. Ini tidak bisa kamu anggap sebagai orang yang melawan Al-Quran, melawan ijma. Enggak, karena kalau kamu baca tafsirannya itu banyak. Ya, banyak. Ulama berbeda-beda. Siapa sih ahlu bait yang dimasuk di situ? Apakah kalian apa bukan? Jangan-jangan kalian dengan yang lain sama saja syaratnya untuk masuk ahlu bait di situ, yaitu ada mutaba'ah alias meneladani, bukan masalah urusan hubungan darah. Ya, kan bisa saja begitu. Bahkan kalau kata Imam Nawawi, yang paling unggul ya pendapat yang itu. Jadi siapapun dari umatnya yang mengikuti Rasulullah ya masuk kepada yang yutahhirukum tathhira. Ada juga yang lebih ekstrim, malah itu hanya khusus untuk Nabi. Ada juga yang mengatakan itu khusus untuk ahlu bait yang ada di keluarga Nabi dan istri-istri Nabi, ashabul kisah ya. Yang 5 Nabi, terus Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, 2 cucunya Hasan Hussein. Jadi kalau ada yang bilang kalian tidak termasuk ahlu bait, jangan dianggap menghina Rasulullah, jangan dianggap itu kemungkaran harus dilawan. Enggak, itu namanya enggak ngerti, itu namanya bodoh. Kenapa? Karena itu sesuatu yang memang diperdebatkan oleh ulama. Berbeda-beda pendapat para ulama. Jadi begitu ya. Allahumma hadina hadasabil.